Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4961. Di headset, Porter berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, apa Anda yakin pesawat yang terbang ke Swedia itu untuk menjemput, bukan untuk mengirim sekelompok orang lain untuk melakukan tugas lain? Mungkin mereka memiliki misi lain di Swedia." Charlie berkata, "Saya mendengar percakapan mereka. Mereka di sini bukan untuk membunuh, tetapi akan membawa beberapa orang target yang penting bagi organisasi. Mereka pasti memiliki jalur mundur yang cukup aman. Dan untuk menghindari paparan, pesawat yang mereka tumpangi telah kembali. Jadi saya menebak, pesawat yang terbang ke Swedia akan menjemput mereka." Setelah itu, Charlie menambahkan, "Selain itu, tidak ada kontrol perbatasan untuk transportasi darat antara negara-negara UE. Dan sangat nyaman mengemudi antara dua negara di UE. Namun meskipun sama-sama negara UE, lembaga penegak hukum melayani negara mereka masing-masing. Begitu mereka tiba di Swedia, itu akan membawa banyak kesulitan dalam penyelidikan polisi Nordik. Meninggalkan Swedia adalah pilihan yang sempurna. Dari panggilan telepon pihak lain tadi, dan pergerakan kedua pesawat, Charlie bisa menebak tugas 8 orang ini. Mereka terbang jauh-jauh ke Eropa Utara untuk menangkap seseorang yang sangat penting bagi organisasi. Rute yang mereka atur adalah memasuki Eropa Utara dan meninggalkan Eropa dari Swedia. Setelah menyelesaikan penculikan dan menangkap target di Bergen, mereka akan berkendara lebih dari 600 km ke Swedia. Dan terbang kembali dari Swedia. Baru saja Boeing 777 lepas landas dari Nigeria. Dan ketika pesawat mendarat di Swedia, orang-orang ini seharusnya bisa sampai ke Swedia. Porter berkata saat ini, "Tuan Wade, bawahan saya mengatakan kita memiliki waktu 7 atau 8 jam untuk melakukan penyebaran. Jika kita mengirim orang ke Swedia sekarang, kita akan mengawasi satu dari Nigeria ke Swedia. Pesawat-pesawat itu seharusnya bisa mengetahui konteks spesifik mereka. Mungkin mereka bisa mengikuti petunjuk dan menemukan lokasi spesifik dari salah satu pangkalan mereka." Charlie tersenyum sedikit, menatap 8 pembunuh yang menyelinap dalam kegelapan, dan berkata, "Tidak perlu menemukan pangkalan mereka untuk saat ini. Sekarang memiliki petunjuk dari 6 pesawat ini sudah menjadi keuntungan besar bagi kita. Selama kita tidak mengikuti 6 pesawat ini ke pangkalan mereka, mereka tidak akan menyadari bahwa 6 pesawat itu sudah bermasalah." Charlie menyadari jika dia membunuh 8 pembunuh ini di Bergen, Porter dapat terus membuat keributan di pesawat itu. Lagi pula, selama pesawat terbang, bahkan jika tidak dapat menerima siapapun, pesawat pasti akan kembali. Mungkin benar-benar dapat menemukan beberapa informasi. Namun, Charlie tidak berencana untuk melakukan apapun pada 6 Boeing 777 Yuantai International Express untuk saat ini. Dia berkata kepada Porter, "Ke-6 Boeing 777 saat ini, menurut pendapat saya, setara dengan 6 saluran telepon yang telah terekspos musuh, tetapi tidak disadari. Ini seperti kode komunikasi yang dipecahkan oleh musuh selama perang. Tanpa menyadari bahwa kata sandi komunikasi telah dipecahkan, mereka masih terus menggunakan kata sandi ini. Kita dapat mengetahui tindakan spesifik pihak lain tanpa ada kontak dengan mereka. Selama kita dapat memastikan serangan yang tepat, mereka tidak akan menyadari tautan mana yang salah." Duncan juga setuju dan berkata pada saat ini, "Saya setuju dengan Tuan Muda Wade. Kita tidak perlu mengambil inisiatif menyerang sekarang. Di New York sebelumnya, Tuan Muda Wade telah memberikan kerugian besar pada organisasi ini. Dan mereka tidak mendapatkan informasi melalui saluran apapun. Mereka pasti akan mencari kebenaran dari fakta untuk menentukan bahwa alasan kegagalan terakhir bukan karena paparan awal, tetapi karena lawan yang terlalu kuat. Jika Tuan Muda Wade dapat mengulangi trik lama kali ini, itu akan membuat para pimpinan organisasi ini curiga bahwa kekuatan mereka tidak mengikuti perkembangan dunia luar. Dan mereka tidak akan pernah mengira bahwa saluran transportasi mereka telah terekspos. Di masa depan,
Kita dapat menggunakan petunjuk dari 6 pesawat ini untuk terus memotongnya dengan akurat. Datanglah beberapa kali lagi. Saya khawatir mereka akan meragukan hidup mereka. Bab 4962. Charlie berkata sambil tersenyum. Inspektur Lee dan saya sudah memikirkannya bersama. Saya hanya ingin mengikuti petunjuk ini dan memberi mereka beberapa pelajaran. Begitu mereka sering menghadapi kegagalan penghancuran kelompok, mereka akan meragukan hidup mereka, juga menjadi kurang percaya diri dan dibatasi untuk waktu yang lama. Setelah mengatakan ini, ekspresi Charlie membeku, dan dia berkata dengan dingin, meskipun saya belum pernah melihat pemimpin mereka, tidak sulit untuk menganalisis karakter orang ini dari deskripsi 547. Orang ini pasti sangat percaya diri dan sombong, dan karena kekuatannya memang cukup besar, seharusnya jarang mengalami kekalahan. Jadi sebelum bertemu dengannya, saya ingin orang yang sangat sombong ini dipaksa untuk menyadari kebenaran abadi. Yaitu, ada langit di atas langit. Perang psikologis selalu menjadi poin yang sangat penting bagi Charlie. Pada hari-hari awal, di depan Daniel Koch dan istrinya, dia meratakan seluruh Tianhao Building Materials Group untuk menghancurkan hati mereka sepenuhnya. Meminta Albert untuk mengukir di dahi Cain dan Markus dan putranya juga merupakan sarana untuk membunuh orang. Dan bibinya yang arogan Charmaine, yang matanya lebih tinggi dari atas, juga dihaluskan olehnya di pinggiran kota. Saat ini, meskipun dia masih kurang memahami organisasi misterius ini, dia telah memutuskan untuk bermain dengan organisasi ini secara perlahan. Pertama-tama, biarkan pengendali di belakang organisasi ini runtuh, dan kemudian benar-benar meratakan organisasi ini. Pada saat ini, 8 pembunuh dengan senjata dan peluru tajam terus menyelinap dengan berjalan kaki dalam kegelapan. Gerakan serangan orang-orang ini cukup cepat, dan hampir tidak ada suara. Dapat dilihat bahwa kekuatan orang-orang ini cukup mengesankan. Jika senjata disisihkan, kekuatan pribadi mereka jelas jauh lebih kuat daripada 547 dan yang lainnya. Meskipun mereka tidak berlatih seni bela diri, kekuatan mereka tidak kalah dengan prajurit bintang 6. Charlie mengikuti mereka beberapa ratus meter jauhnya, dan mengikuti mereka ke atas bukit yang relatif landai. Setelah mendaki ke puncak bukit, satu set villa pedesaan 2 lantai dengan lampu muncul di sisi jalan sekitar 1 kilometer di depan. Dengan visi superior dan visi yang luar biasa, Charlie sudah bisa melihat beberapa truk pickup Amerika diparkir di halaman di depan villa pedesaan. Dan beberapa sosok terus-menerus mengangkut berbagai jenis barang dari villa ke bagasi mobil, tampaknya sedikit terburu-buru. Pada saat yang sama, 8 pembunuh juga secara bertahap melambat. Setelah mereka berkomunikasi dengan gerakan, 8 orang dibagi menjadi 2 kelompok, 3 dari mereka tetap di tempat, dan 5 lainnya dengan cepat berputar ke sisi lain villa. Mereka berencana menyerang dari kiri ke kanan. Orang-orang di luar villa yang sibuk memindahkan barang-barang tidak tahu apa-apa tentang musuh yang sudah dekat. Seorang lelaki tua dengan wajah Asia sedang berdiri di luar pintu pada saat ini, menginstruksikan semua orang untuk memuat barang-barang yang berbeda ke dalam kendaraan yang berbeda. Juga mendesak dengan ekspresi serius, semuanya lebih cepat, kita harus mulai sebelum fajar. Bab 4963. Pada saat ini, masih ada lebih dari 1 jam tersisa sebelum fajar. Pria tua itu melihat bangun, dengan cemas kembali ke villa, mengetuk ringan pintu ruang kerja di lantai pertama, dan berkata dengan hormat, "Nona." Suara seorang gadis yang sangat muda, bahkan belum dewasa terdengar dari dalam, "Masuklah." Orang tua itu berkata dengan hormat, "Ya, Nona." Setelah itu, dia dengan lembut membuka pintu. Meskipun villa ini terlihat seperti rumah terpisah bergaya barat secara keseluruhan, dekorasi interiornya sangat antik Cina. Di ruang belajar, seorang gadis muda dengan penampilan yang sangat cantik dan kulit yang mudah pecah sedang duduk di depan satu set meja Hainan Huang Wali. Dia memegang sebuah buku kuno yang sudah menguning dan membacanya. Gadis kecil itu sangat halus. Belum lagi ciri wajahnya tidak bisa disalahkan. Bahkan bulu matanya yang ramping dan melengkung sempurna. Dan dia mengenakan rok bordir krep gaya Cina, dengan satu set bahu awan yang indah disulam dengan awan keberuntungan ke segala arah, yang memiliki pesona klasik penuh.
Dapat dilihat bahwa dia penggemar budaya Hanfu. Ketika lelaki tua itu memasuki pintu, gadis itu meletakkan buku di tangannya. Dia memandang lelaki tua itu dan bertanya, "Kalian semua sudah selesai berkemas?" "Belum semua, Nona," orang tua itu menajawab. "Anda memiliki banyak porselen biru dan putih. Para pelayan masih berkemas. Kiat baru bisa berangkat sebelum fajar." Gadis itu tampak sedikit tertekan dan menghela napas. "Bagaimana kalau kita tinggalkan saja semua porselen biru dan putih itu? Aku malu untuk mengatakan, kalau saja aku tidak terobsesi dengan barang-barang ini, kita tidak akan dalam bahaya." Orang tua itu tersenyum sedikit dan berkata, "Nona, mereka semua koleksi favorit Anda. Tidak perlu waktu lama mengemasnya. Tidak akan menunda waktu yang Anda tetapkan." "Oke." Gadis itu mengangguk sedikit dan berkata dengan sedikit melankolis, "Saya enggan meninggalkan semua di sini. Saya khawatir tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk kembali setelah pergi." Lelaki tua itu dengan cepat menghibur, "Nona, ketika menetap di tempat baru, saya akan membantu Anda membangun pertanian baru. Jika Anda suka, tidak ada masalah untuk sepenuhnya mereplikasi tampilan di sini." "Oke." Gadis itu tersenyum kecil dan berkata, "Kalau begitu lain kali saya akan mencoba memelihara beberapa sapi Jersey." Sapi-sapi itu imut dan lucu. Orang tua itu mengangguk dan tersenyum. "Oke, saat Anda mencapai timur jauh Rusia, saya akan memelihara beberapa sapi Jersey terbaik untuk Anda." Gadis itu tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu apakah iklim di sana cocok." Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Seharusnya tidak menjadi masalah. Saat musim dingin tiba, pelihara ternak di dalam rumah, selama Anda menyiapkan hijauan." "Oke." Gadis itu mengangguk dan berkata, "Aku merasa nyaman selama 2 hari terakhir. Saya akan membuat prediksi lain." Mengatakan itu, dia membuka laci meja dan mengeluarkan 9 koin tembaga yang berbeda. Setelah itu, dia membagi 9 koin tembaga menjadi 3 baris di atas meja. Kemudian meraih yang pertama di baris pertama, yang kedua di baris kedua, dan yang ketiga di baris ketiga dengan tangan yang ramping. Kemudian, dia menutup matanya, menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan melemparkan 3 koin tembaga ke atas meja. Gadis itu membuka matanya, melihat 3 koin tembaga, dan berseru, "Azab yang saya hitung sehari sebelumnya telah datang." Orang tua itu berseru, "Cepat sekali." Bab 4964. Gadis itu mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat 6 koin tembaga yang tersisa dengan alis serius. Pada saat ini, 9 koin sebelumnya baru saja diambil oleh gadis di garis diagonal dari kiri atas ke kanan bawah, dan 6 koin yang tersisa menunjukkan 2 segitiga di kiri bawah dan kanan atas. Dia mengambil 3 koin tembaga di kiri bawah, dan melemparkannya ke atas meja. Dia berkata dengan ekspresi yang lebih ngeri, "Darah dalam heksagram sangat berdarah, dan akan ada pembunuhan hari ini." Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, "Itu tidak benar, saya memulai heksagram tadi malam." Meskipun heksagram menunjukkan bahwa saya akan hancur, itu hampir meleset. Bagaimanapun, dia dengan cepat mengambil 3 koin yang tersisa dan melemparkannya ke atas meja. Namun, karena gugup, salah satu dari 3 koin tembaga itu tergelincir dari meja ke lantai karena kekuatan yang berlebihan. Setelah gadis itu melihat 2 koin di atas meja, dia ingin bangun untuk melihat dengan jelas apa yang ada di lantai. Tiba-tiba seseorang di luar berteriak dan berteriak, "Cepat, ada pembunuhan!" Segera setelah itu, dia mendengar suara peluru yang dilepaskan, dan suara tembakan ke segala arah. Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba membeku, dan dia berseru, "Nona, mereka ada di sini." Ekspresi gadis itu tetapi menjadi sangat ketakutan. Dia ingin melihat koin tembaga terakhir, tetapi lelaki tua itu sudah mengeluarkan pistol dari pinggangnya, melangkah mundur dan memblokir di depannya. Dia berkata dengan ekspresi tegas, "Nona, Anda jangan khawatir. Selama saya masih hidup, saya akan melindungi Anda dengan sekuat tenaga." Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar langkah kaki mendekat, dan banyak peluru mengenai dinding ruang kerja. Segera setelah itu, pintu ruang kerja tiba-tiba ditendang terbuka,
dan beberapa pria berpakaian hitam dengan karabin bergegas masuk dengan cepat. Tanpa ragu, lelaki tua itu segera menembak ke arah lelaki yang memimpin. Namun lelaki yang memimpin bisa dengan mudah menghindari peluru yang ditembakkan oleh moncong lawan, lalu bergegas ke depan, meraih pergelangan tangan lelaki tua yang memegang pistol itu, dan membuat lelaki tua itu tidak bisa bergerak. Segera setelah itu, senyum kejam muncul di wajah pria yang memimpin. Dan sisi lain tiba-tiba mengeluarkan belati entah dari mana, mengangkat tangannya dan bersiap untuk memotong lengan lelaki tua itu di akarnya. Gadis itu berkata dengan keras, "Kamu bisa mengambil apapun yang kamu inginkan. Jangan sentuh kakekku." Pria yang memimpin memandang gadis itu dengan mencibir dan berkata, "Maaf gadis kecil. Kami di sini bukan untuk merampok. Kami di sini untuk membawa kalian berdua pergi." Ada sedikit kepanikan dalam ekspresi gadis itu. Namun dia berpura-pura tenang dan berkata, "Kami hanya orang biasa. Kami tidak punya banyak uang atau harta. Menculik kami tidak akan memberi kalian keuntungan apapun." Pemimpin itu tersenyum dan berkata, "Gadis kecil, saat saya baru saja masuk, saya melihat mangkuk untuk makan kucing adalah yuan biru dan putih dari tempat pembakaran resmi. Porselen biru dan putih di rumah ini saja bisa bernilai setidaknya beberapa ratus juta dolar. Apa kamu pikir saya tidak tahu apa-apa dan bisa dibodohi oleh kamu, gadis kecil?" Begitu gadis itu mendengar ini, dia berkata tanpa ragu-ragu, "Karena kamu tahu barangnya, maka ambil saja semua porselen biru dan putih itu. Biarkan aku dan kakekku pergi." Pria yang memimpin itu berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, karena perintah yang kuterima adalah membawa kalian berdua pergi hidup-hidup." Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia berkata, "Oke, sulit bagiku untuk pergi bersamamu. Cucu perempuanku masih muda. Kamu harus membiarkan dia pergi." Pria berkepala itu tersenyum menghina. "Orang tua, semua orangmu di luar sudah mati. Kualifikasi apa yang bisa kamu negosiasikan dengan saya?" Setelah itu, ekspresinya langsung berubah menjadi ekspresi hormat. Dan dia berkata dengan hormat, "Tuan Ying memiliki takdir. Aku ingin kalian berdua hidup untuk melihatnya. Ingat, ini adalah kehormatan bagi kalian berdua. Bahkan aku tidak punya kesempatan melihat wajah asli Tuan Ying." Omong-omong, dia tiba-tiba tidak bisa menyembunyikan senyum gembiranya dan berkata, "Tapi berkat kalian berdua kali ini, mungkin setelah aku memberikan kontribusi yang besar, aku akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Tuan Ying." Pada saat ini, sebuah suara keras tiba-tiba datang dari luar pintu. "Maaf, kalian tidak memiliki kesempatan ini." Bab 4965. Kata-kata Charlie mengejutkan 10 orang di ruang kerja. Pria pemimpin itu berbalik dan melihat Charlie sendirian di pintu ruang kerja. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Kamu siapa?" "Aku." Charlie bersenandung dan berkata, "Aku adalah orang yang tidak bisa kamu sakiti oleh 8 orang." Pria itu tertegun sejenak, lalu tersenyum menghina. "Ini lelucon. Kamu tidak takut kehilangan pinggang sebelum mengatakan hal-hal besar. Kamu ingin bertarung melawan kami berdelapan. Apa kamu tahu dari mana kami berasal?" Charlie tersenyum dan mengangguk. "Saya tahu. Bukankah kamu komandan pengawal kavaleri? Jangankan 8 orang kalian. Bagaimana kalau ada 80? Pria itu tidak mengira Charlie tahu detailnya. Selain keterkejutannya, ekspresinya menjadi sangat suram. Matanya penuh dengan niat membunuh dan dia berkata dengan suara dingin, "Wah, kamu benar-benar mencari kematian." Setelah mengatakan itu, dia segera mengambil pistol dan menarik pelatuknya ke Charlie. Charlie tidak menghindar sama sekali. Tiba-tiba saja sebuah cahaya dingin melintas di tangannya. Dan kemudian dia mendengar suara tajam dari pihak lain yang menarik pelatuknya. Tapi yang aneh adalah, tidak ada yang mendengar suara itu berasal dari tembakan. Pria yang memimpin juga tercengang. Dia tanpa sadar menatap senapan serbu di tangannya, dan menemukan bahwa senapan di tangannya masih normal. Namun untuk beberapa alasan, senapannya tidak bisa menembakkan peluru. Jadi, dia secara ingin menarik bautnya. Namun yang tidak dia duga adalah, dia hanya menariknya dengan tangannya, dan penutup atas seluruh senapan serbu tiba-tiba ditarik sendiri. Dia ngeri, berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dengan senapannya itu.
Pada saat ini, salah satu bawahannya tampaknya telah melihat iblis, menunjuk ke senapan di tangannya, dan tergagap, "Komandan, senjatamu." Pria yang memimpin melihat lebih dekat, dan dia sangat ketakutan sehingga dia kehilangan akal sehatnya. Dia menemukan bahwa senjatanya tidak sesederhana merobek penutupnya sendiri. Senapannya terbelah, dimulai dari tengah moncongnya, dan keseluruhannya. Tidak hanya laras yang dipotong menjadi dua, tetapi bahkan peluru yang dimuat di dalam ruangan itu terpotong. Seperti buku teks, memperlihatkan penampang kaliber 5,56 mm. Semua struktur, hulu ledak, bubuk mesiu, dapat terlihat dengan jelas. Dia benar-benar ketakutan, menatap Charlie dan bertanya dengan suara gemetar, "Kamu, bagaimana kamu melakukannya?" Charlie mengeluarkan bilah penusuk jiwa yang terbuat dari kerang dan berkata sambil tersenyum, "Yah, begitulah adanya." Pria itu mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana mungkin sebatang kerang bisa memotong senapan serbu yang terbuat dari baja?" "Tidak percaya." Charlie mengangkat alisnya, tersenyum main-main, dan berkata, "Sepertinya pepatah lama benar." Pria ini, dia tidak bisa menangis sebelum melihat peti mati. Setelah itu, ekspresi Charlie tiba-tiba menjadi dingin. Dia berkata dengan tajam, "Karena kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya." Begitu kata-kata itu jatuh, cahaya dingin melintas di tangan Charlie lagi. Kali ini, pria yang memimpin tidak bereaksi. Dia melihat bagian lain dari senapan serbu di tangannya benar-benar jatuh dari udara. Tepat ketika dia bertanya-tanya bagaimana Charlie melakukannya, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di bahu kanannya. Dia secara naluriah melihat ke tempat yang sakit, hanya untuk menyadari bahwa ada luka seukuran mangkuk yang tersisa di bahu kanannya. Lukanya rapi, daging serta tulangnya terlihat jelas, dan banyak darah menyembur keluar. Dia menjadi pusing, dan dia dengan cepat melihat ke lantai. Dia menyadari bahwa itu bukan hanya setengah senapan serbu yang jatuh, namun setengah senapan serbu, bersama dengan seluruh lengan kanannya. Apa? Rasa sakit yang parah hampir menghancurkan seluruh tubuhnya. Dia menatap Charlie seolah-olah dia melihat hantu. Bab 4966. Setelah sekitar 3 detik ketakutan yang luar biasa, dia tiba-tiba berteriak, "Cepat! Cepat bunuh dia! Cepat bunuh dia!" 7 lainnya juga sadar dalam sekejap. Mereka secara naluriah ingin menembak dengan senjata mereka. Charlie melihat sekeliling dengan mata tajam. Dan tiba-tiba hawa dingin meledak. Dan seluruh orang berteriak, "Siapa yang berani?" Teriakan keras ini membuat ke-7 orang itu tiba-tiba ketakutan. Dan senapan serbu di tangan mereka tampaknya memiliki berat 1000 pound. Dan mereka tidak dapat mengangkatnya sama sekali. Komandan mereka sudah putus asa, dan menangis dengan marah. "Kamu bajingan yang serakah akan hidup dan takut mati. Apa kamu pikir kami akan membiarkanmu pergi dengan cara ini?" Kerumunan terlalu takut untuk berbicara, karena mereka semua tahu bahwa jika Charlie dapat memotong senapan serbu komandan dan memotong lengannya, dia juga dapat memenggal kepala mereka. Oleh karena itu, untuk menghindari situasi tragis di mana kepala berada di tempat yang berbeda, tidak ada yang berani mengambil risiko mengarahkan senapan ke Charlie saat ini. Charlie melirik ke-7 orang itu dan memarahi dengan dingin, "Letakkan senjata kalian." Ketika 7 orang mendengar ini, mereka cepat-cepat membuang senapan, dan melemparkannya ke lantai. Komandan itu benar-benar putus asa saat ini. Dia tahu bahwa begitu 7 orang ini menyerahkan senjata mereka, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berbalik. Jadi, dia memandang 7 orang dengan putus asa dan berkata, "Kalian orang-orang serakah akan hidup dan takut mati. Jangan lupa, bahkan jika kalian bisa bertahan hari ini, setelah 7 hari berlalu, kalian tidak akan memiliki obat untuk bertahan hidup. Kalian akan tetap meledak dan mati." Charlie mencibir, "Apa kalian penjaga kavaleri, seperti tentara mati, harus minum penawar secara teratur?" Komandan itu memandang Charlie dan berkata dengan senyum sedih, "Karena kamu tahu tentara mati, sepertinya tentara mati di New York terbunuh di tanganmu." Charlie tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu tidak bodoh." Dengan mengatakan itu, Charlie bertanya kepadanya, "Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang organisasi ini?"
Komandan itu berkata dengan dingin. Saya tidak tahu banyak. Tapi meskipun demikian, saya tidak akan memberitahu kamu apapun. Charlie tersenyum dan bertanya kepadanya. Kamu benar-benar tidak berencana untuk memberitahuku? Ya benar. Komandan mendengus dingin dan berkata. Saya setia kepada Tuan Ying. Dan saya tidak akan pernah mengkhianatinya. Charlie tidak menunggu dia selesai berbicara. Dia bergegas ke depan, meraih rahang atas dan bawahnya. Kemudian terdengar bunyi gedebuk. Sesuatu sepertinya pecah di mulutnya. Dan kemudian, seluruh tubuhnya berkedut dengan keras. Charlie menebak dengan benar, meskipun orang ini bukan tentara mati, dia memiliki gigi palsu penuh racun di mulutnya. Pada saat kritis, jika gigi palsu dihancurkan, racun akan mengalir ke perutnya, menyebabkan dirinya mati dalam sekejap. Namun, perbedaannya kali ini adalah bahwa Charlie membantunya menggigit gigi palsu secara langsung. Melihat dia sudah menunjukkan tanda-tanda keracunan, Charlie mencibir dengan jijik. Setialah pada pahlawanmu. Jangan terburu-buru bereinkarnasi saat kamu sampai di sana. Mungkin tidak akan lama sebelum aku akan mengirim pemimpinmu untuk menemuimu. Kamu bisa membuat pelana untuknya. Saat dia berkata, Charlie tiba-tiba menyadari sesuatu dan menghela napas. Oh, maaf. Saya lupa kalau kamu belum pernah melihat pemimpinmu. Bahkan jika saya mengirimnya ke akhirat, kamu mungkin tidak mengenalinya. Pada saat ini, Charlie berkata tanpa daya, baiklah. Kalau begitu aku akan meminta seseorang mengukir kata Tuan Ying di dahinya. Agar kamu bisa mengenalinya nanti. Komandan itu memelototi, menatap Charlie. Dia tidak bisa mengerti mengapa Charlie memiliki kepercayaan diri yang besar untuk membunuh Tuan Ying. Merasa bahwa racun itu telah mencapai organ dalamnya. Dia berkata dengan nada yang sangat hancur. Kamu hanya... Mengapa tidak, jangan tanya aku lagi. Kamu tanya aku lagi. Aku akan kuberitahu. Charlie berkata dengan kesal. Saya terlalu malas berbicara omong kosong denganmu. Kamu bahkan belum pernah melihat wajah pemimpinmu. Dan kamu membawa gigi palsu penuh racun di mulutmu saat melakukan tugas. Kamu bisa melihat dari 2 poin ini. Kamu hanya seorang komandan sampah di organisasi ini. Saya tidak yakin 7 orang di sisimu tahu lebih sedikit darimu. Setelah kamu mati, saya bisa bertanya kepada mereka. Bab 4967. Pernyataan Charlie yang penuh canda dan cemoohan membuat sang komandan dipenuhi dengan kebencian. Dia mempertahankan kekuatan terakhirnya, menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Ying pasti akan membalaskan dendamku. Charlie mencibir dan berkata dengan kesal, saya dapat melihat bahwa, sama seperti tentara mati itu, kamu memiliki obat mematikan semacam itu di tubuhmu yang terjadi secara teratur. Kalau tidak ada penawarnya dalam seminggu, kamu pasti akan mati, kan? Ketika komandan mendengar ini, matanya penuh kengerian. Dia tidak tahu bagaimana Charlie bisa melihat racun yang tersembunyi di tubuhnya. Charlie mengabaikan kengeriannya, tetapi terus mencibir. Tidak ada perbedaan penting antara kamu dan tentara mati. Kalian semua keledai Tuan Ying. Dan satu-satunya hal yang kamu lebih baik daripada tentara mati. Tidak lebih dari matamu tidak harus ditutup dengan kain hitam seperti tentara mati. Berbicara tentang ini, Charlie tiba-tiba teringat sesuatu. Dan berkata sambil tersenyum. Kalau saya menebak dengan benar, kamu atau orang tuamu seharusnya bangkit dari kematian, kan? Karena penampilanmu yang lebih berdedikasi, Tuan Ying memberimu tangga naik dan memberimu apa yang disebut gelar pengawal kavaleri. Sehingga kamu bisa melepas kain hitam yang menutupi matamu. Kamu atau ayahmu sangat tersentuh olehnya. Didorong dan berpikir bahwa kamu telah menyelesaikan lompatan kelas. Tetapi pada kenyataannya, kamu masih dikontrol ketat oleh organisasi ini. Dan kamu tidak memiliki kebebasan lain kecuali untuk melakukan tugas yang mereka berikan kepadamu. Kamu hanya dapat terus bekerja keras untuk mencapai lompatan kelas, kan? Biar ku tebak, kamu bisa menjadi apa yang disebut pemandu jika kamu naik pangkat penjaga kavaleri. Pada saat itu, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan identitas di masyarakat nyata. Dan kemudian diatur untuk tinggal di masyarakat nyata. Lengkapi tata letak yang dalam di berbagai wilayah dan bidang untuk organisasi ini, kan?
Setelah berhubungan dengan Duncan untuk jangka waktu tertentu, kemampuan analisis logis Charlie juga meningkat pesat. Sebelum malam ini, dia hanya tahu bagaimana tentara mati 547 itu bekerja. Namun saat itu, 547 mengatakan bahwa hanya ada dua cara bagi tentara mati yang berada dalam kegelapan untuk menyingkirkan nasib mereka. Bisa mati atau bekerja keras untuk memanjat. Tidak ada manajer yang cerdik yang akan memilih metode manajemen datar. Dia pasti akan merencanakan tangga panjang untuk orang-orang yang bekerja keras untuk bawahannya. Dan kemudian membiarkan mereka naik dengan menggertakkan gigi. Sama seperti perusahaan internet besar itu. Ada yang dari P1 sampai P14, ada yang dari T1 sampai T17, dan ada yang dari M1 sampai M9. Oleh karena itu, bahkan yang paling mematikan di bagian bawah pasti akan memiliki saluran naik. Malam ini, dari percakapan orang-orang ini, dia mengetahui tentang gelar baru pengawal kavaleri. Dikombinasikan dengan misi utama mereka, mereka juga memiliki racun mematikan di tubuh mereka dan taring mematikan di mulut mereka. Dia dapat menyimpulkan bahwa mereka sebenarnya tidak lebih baik dan kuat daripada tentara mati. Adapun kata pemandu Charlie juga mendengarnya dari 547. Meskipun dia tidak yakin apakah bibi kecilnya yang bunuh diri dengan meminum racun adalah seorang pemandu atau bukan. Secara logis dapat disimpulkan bahwa pemandu itu hidup di masyarakat nyata. Misalnya, pemandu organisasi misterius di New York ini pasti tinggal di suatu tempat di New York dan memiliki identitas yang masuk akal dan legal. Serta sumber daya lokal yang relatif kuat. Hanya dengan cara ini dia dapat memiliki kualifikasi pemandu yang berkualitas. Ini seperti melakukan perjalanan dan menemukan orang lokal yang akrab dengan daerah setempat untuk mengatur pertemuan. Pada saat ini, komandan mendengar serangkaian analisis Charlie. Meskipun dia tidak bisa berkata-kata, mata yang dia lihat pada Charlie penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Dia tidak pernah menyangka Charlie telah menyentuh struktur eksternal organisasi mereka di semua tempat. Bab 4968. Dia benar-benar ingin tahu siapa Charlie dan bagaimana dia menguasai rahasia yang begitu dalam. Namun, dia akhirnya tidak dapat melakukannya, karena hidupnya, setelah perjuangan yang menyakitkan dengan ekspresinya, itu berakhir. Charlie melemparkan tubuhnya ke samping tanpa belas kasihan sedikit pun, lalu menatap 7 orang yang tersisa, dan berkata dengan dingin, "Saya percaya, kalian berteriak bahwa kalian bersedia memberikan segalanya untuk Tuan Ying. Tapi dalam hati, kalian seperti sekelompok tentara mati, penuh kebencian terhadap Tuan Ying yang belum pernah kalian lihat, kan?" Begitu Charlie mengatakan ini, ekspresi ketujuh orang itu sangat rumit. Kebencian itu wajar. Selain itu adalah kebencian yang mendalam. Kebencian yang mendalam di lautan darah. Nenek moyang mereka, selama lebih dari 100 tahun, hanya dapat direduksi menjadi pembunuh yang didukung oleh organisasi ini, dan menjalani kehidupan tanpa cahaya hari setiap hari. Meskipun mereka kemudian mengambil langkah melalui kerja keras, kebencian yang tak terlupakan itu tidak cukup. Bagaimana itu tidak bisa dilupakan? Pada saat ini, Charlie melanjutkan, "Saya memberi kalian kesempatan. Bukan kesempatan untuk hidup, tetapi kesempatan untuk membalas dendam. Kalau kalian dapat menemukan jalan kembali dan memberitahu saya semua yang kalian tahu, saya di sini untuk memberitahu kalian semua yang Anda ketahui. Saya berjanji, kalian bisa membalaskan dendam teman dan leluhur kalian." Ketika 7 orang mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba membeku, dan kekuatan Super Charlie membuat mereka mengerti bahwa mereka bertujuh pasti akan mati hari ini. Jika mereka dapat membantu Charlie memenuhi janji menghancurkan organisasi sebelum mereka mati, itu akan dianggap sebagai pengorbanan untuk semua yang mati. Dan mereka melakukan perbuatan besar untuk masa depan. Memikirkan hal ini, salah satu dari mereka berlutut, tersedak dan berkata, "Tanyakan saja apa yang ingin Anda ketahui, Tuan. Kami akan mengatakan segalanya." Ketika 6 lainnya melihat ini, mereka segera berlutut bersamanya. Mereka berkata dengan keras, "Saya akan mengatakan semuanya." Charlie mengangguk dan bertanya, "Pertanyaan pertama, di mana markas kalian?" Orang yang berlutut lebih dulu berkata,
Pangkalan kami adalah sebuah tambang tembaga bernama Candis di dekat kota pelabuhan Limassol di Siprus. Tambang tembaga, Charlie mengerutkan kening dan terus bertanya. Tambang tembaga ini dioperasikan oleh organisasi kalian. Beritahu saya situasi spesifik di dalam. Pria itu buru-buru berkata. Tambang tembaga dioperasikan oleh pengawal kavaleri bersenjatai. Ada lebih dari 200 orang pengawal kavaleri bersenjata. 200 orang ini tinggal dan berlatih secara internal. Selain itu, tambang tembaga memiliki kedalaman ratusan meter. Di bagian bawah, ada lebih dari 800 tentara mati dan keluarganya yang tinggal di sana. Charlie bertanya lagi, kalau begitu tugas utamamu adalah menjaga para tentara mati ini. Ya, pria itu berkata tanpa ragu-ragu. Menjaga dan mengurus tentara mati adalah pekerjaan utama kami. Tapi kami biasanya diperintahkan untuk keluar untuk melakukan tugas. Seperti dalam situasi hari ini, tugas tiba-tiba mengharuskan kami untuk segera mengatur 8 orang terbaik. Dan sebelum kami berangkat, mereka juga membuatkan cetakan agar kami terlihat seperti buruh bandara saat kami tiba. Charlie terus bertanya, apa tujuan misimu kali ini? Pria itu berbalik, menunjuk ke pria tua yang gugup dan gadis itu tidak jauh. Dia berkata dengan tergesa-gesa, tujuan misi kami adalah membawa mereka berdua ke Swedia hidup-hidup. Di sana akan ada pesawat yang menunggu kami. Charlie bertanya, setelah kalian tiba di Swedia, kemana tujuan kalian selanjutnya? Bab 4969. Tujuan selanjutnya, pria itu sedikit terkejut, lalu melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, kami tidak tahu ini sama sekali. Kami bahkan tidak tahu kemana tujuan kami sebelum kami berangkat. Kami tidak tahu kemana kami akan pergi sampai kami naik ke pesawat dan pesawat lepas landas. Mereka akan beritahu kami persyaratan khusus dari misi tersebut. Setelah itu, dia menambahkan, adapun pengaturan setelah kami tiba di Swedia, kami bahkan tidak tahu. Bahkan saya tidak tahu apakah kami bisa naik pesawat itu setelah kami tiba di Swedia. Lagi pula, tidak mungkin bagi kami untuk mengetahui di mana Tuan Ying berada. Dan kemungkinan besar mereka berdua dibawa pergi dengan pesawat. Dan kami harus menemukan cara untuk kembali ke Siprus sendiri. Charlie sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Dan bertanya, bukankah pesawat yang membawamu ke sini tidak di bawah kendalimu? Kecerdasanku menunjukkan bahwa pesawat ini sebagian besar ditempatkan di Siprus. Pria itu mengangguk dan berkata dengan jujur. Pesawat itu memang ditempatkan di Siprus. Tapi pesawat itu tidak berada di bawah pengelolaan pengawal kavaleri kami. Semua pesawat berada di bawah yurisdiksi tukang pos. Tukang pos, Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah ini jenis pekerjaan lain seperti pemandu? Ya, pria itu berkata dengan tergesa-gesa. Untuk kami dan tentara mati yang kami kelola, semua transfer personel diputuskan oleh yang di atas. Setelah atasan memutuskan, rincian tugas akan diserahkan kepada tukang pos, dan tukang pos kemudian akan memberi tahu kami. Seperti tentara mati yang pergi untuk melakukan misi. Setelah tukang pos memberikan misi, kami akan memilih jumlah tentara mati yang cukup yang memenuhi persyaratan sesuai dengan persyaratan misi. Dan kemudian membuat mereka koma dengan obat-obatan, dan kemudian mengemasnya ke tukang pos. Setelah misi selesai, tukang pos akan mengirim orang-orang yang selamat kembali kepada kami. Charlie mengerti. Charlie memahami mode operasi pihak lain. Dan dia berkata dengan ekspresi serius. Kalian mengatakan bahwa kalian pengawal kavaleri. Sebagian besar tanggung jawab kalian setara dengan penjaga penjara. Ya, pria itu setuju. Sebagian besar pekerjaan kami mirip dengan penjaga penjara. Biasanya, kami juga mengawasi operasi penambangan tentara mati di sumur. Bab 4970. Charlie bertanya dengan heran. Apakah tambang tembaga masih berproduksi? Ya, pria itu menjelaskan. Tambang tembaga itu dibeli dari pemerintah Siprus melalui prosedur hukum dan dengan dana yang sah. Karena ini adalah tambang tembaga yang telah berproduksi selama bertahun-tahun, organisasi tidak akan membiarkannya gulung tikar. Karena itu pasti akan menimbulkan kecurigaan dari dunia luar. Jadi setelah organisasi membeli tambang tembaga, diumumkan bahwa itu menginvestasikan 500 juta dolar AS untuk peningkatan dan perluasan tambang. Dikatakan renovasi dan perluasan,
Tetapi sebenarnya itu terutama untuk membangun area di bagian bawah tambang tembaga. Untuk kami dan tentara mati hidup dan berlatih. Pada saat yang sama, tambang tembaga juga mempertahankan beberapa permukaan kerja. Dan tentara mati dan keluarga mereka bergiliran bekerja untuk memastikan produksi tambang tembaga normal. Dari dunia luar, ada lebih dari 200 karyawan di tambang tembaga kami. Tapi pada kenyataannya, lebih dari 200 dari kami tidak bekerja. Yang bertanggung jawab sebenarnya atas pekerjaan penambangan adalah tentara mati dan keluarganya yang tinggal di bawah. Mereka hanya perlu memastikan bahwa lebih dari 100 orang bertanggung jawab atas penambangan setiap hari. Kapasitas produksi kami dapat mencapai standar normal, dan dunia luar tidak akan curiga. Charlie mengerutkan kening dan berkata, tapi kalian menahan lebih dari 1.000 tentara mati dan anggota keluarga mereka. Skala ini setidaknya beberapa ribu orang. Biaya makan dan minum begitu banyak orang harus bergantung pada impor. Jika kalian mengimpor sejumlah besar uang, bukankah dunia luar akan curiga dengan persediaan makanan yang dibutuhkan lebih dari 100 orang? Tidak, pria itu lebih lanjut menjelaskan. Tambang tembaga tempat kami berada di pantai dan memiliki dermaga sendiri. Semua pengiriman material diangkut melalui laut. Dan biji tembaga yang digali biasanya dijual ke dunia luar. Dan biji tembaga kami dikemas dan dijual ke pabrik rantai tembaga kami di Turki. Pabrik tembaga rantai itu juga merupakan perusahaan yang terorganisir. Jadi setiap kali mereka mengirim kapal untuk mengangkut biji tembaga, mereka akan membawa banyak persediaan makanan. Terlebih lagi, negara kecil seperti Siprus dengan ekonomi yang buruk memiliki banyak manajemen internal yang kacau. Kami membeli bea cukai Siprus dan mereka tidak akan melakukan inspeksi apapun pada kapal yang masuk dan keluar. Dengan cara ini kami dapat memastikan memiliki cukup persediaan untuk dibawa dengan tenang. Charlie tidak mengira organisasi ini bahkan dapat membentuk lingkaran tertutup untuk penjualan biji tembaga. Sambil kagum, dia bertanya kepadanya, apakah kamu tahu nama pabrik tembaga di Turki? Saya tahu, pria itu berkata tanpa ragu. Nama pabrik rantai tembaga adalah Izmir. Oke, Charlie mengangguk ringan. Berpikir dalam hatinya. Setelah mengetahui tambang tembaga di Siprus dan pabrik rantai tembaga di Turki, saya memiliki sedikit lebih banyak petunjuk tentang organisasi misterius ini. Segera, dia bertanya. Selain ini, informasi apa lagi yang kalian ketahui tentang organisasi ini? Pria itu merenung sejenak dan berkata, sejujurnya, saluran informasi kami juga sangat terbatas. Di permukaan, kami jauh lebih bebas daripada tentara mati. Namun kami sebenarnya lebih seperti tahanan di tanah. Organisasi memiliki aturan yang ketat, dan kami tidak boleh keluar tanpa izin. Dan biasanya ada pengawas yang ditempatkan di tambang tembaga. Kami menghabiskan sebagian besar waktu di tambang tembaga, dan kadang-kadang keluar untuk melakukan tugas. Charlie sedikit mengangguk. Dan kemudian melihat ke belakang 7 orang, tua dan muda yang sangat gugup. Dia melihat bahwa gadis itu baru berusia 17 atau 18 tahun. Dia menatap lelaki tua itu dan berkata, Tuan, bolehkah saya bertanya? Apa hubungan kamu dengan organisasi ini? Mengapa mereka ingin membawa kalian pergi? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.